Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak Kayuwang dari Bimbel Alumni Tutorial. Hari ini kakak akan membahas tentang pembahasan pengetahuan kuantitatif TO Akper yang sudah dilaksanakan di Bimbel Alumni Tutorial ya. Nah, kita langsung aja ke soal-soal. Oke, soal yang pertama. Oke, di sini nomor 1 ada fungsi komposisi ya, di mana kita punya di situ ada fx sama dengan 5x min 10 dan GOFX sama dengan 5x min 15. Yang ditanya adalah gx. Jadi untuk fungsi komposisi ini sendiri biasanya bisa aja yang ditanya adalah fungsi yang di belakang ataupun yang di depan. Nah, kali ini adalah yang ditanya fungsi yang di depan. Kalau misalnya yang di belakang langsung substitusi. Tapi kalau yang di depan kita harus permisalkan ya dengan fungsi yang kita udah punya. Jadi kakak di sini punyanya adalah fungsi fx. Maka fx kakak misalkan dia sebagai a gitu. Oh berarti karena fx itu sama dengan a kan kita punya maka a itu akan sama dengan 5x min 10 gitu ya. Nah kakak maunya x-nya nih. Berarti pindah ruas ke depan ya, maka kita punya A ditambah 10 itu sama dengan 5X. Maka kita punya, oh berarti X itu sama dengan A plus 10 akan kita bagi dengan 5, gitu ya. Nah setelah itu kita apakan? Kita substitusi ke fungsi komposisi yang kita punya. Jadi kita punya fungsi komposisinya G, komposisi F, ini di mana nilainya itu adalah 5x min 15. Nah, tadi kita udah punya fx itu a, oh berarti sama aja g, kita substitusi di sini a. Oke, karena di sini a, maka x di sini harus kita rubah ke bentuk a. Nah, x itu kan sama dengan a plus 10 per 5. Jadi, di sini kita punya 5, kita kali dengan a plus 10, kemudian kita bagi dengan 5. Seperti ini ya. Nah, kemudian dikurangin dengan 15. Nah, kalau udah, karena di sini ada 5, di sini ada 5, kita coret aja. Berarti kita punya GA itu nilainya A plus 10, kemudian min 15. Atau GA sama dengan A min 5. Nah, Kak, tapi yang ditanya adalah GX. Nah, kalau yang ditanya adalah GX, sudah kita ganti aja di sini X. Maka A di sini berubah menjadi X. Jadi fungsi GX itu adalah X min 5. Nah, pembahasan untuk nomor 1 seperti itu ya. Jadi jawabannya X min 5 yaitu yang X. Betul. Oke. Kemudian akan kita lanjutkan ya. Nah, ini kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, ini masih ada fungsi juga ya. Nah, di sini adalah jika X1 dan X2 memenuhi akar-akar B ya, berarti dengan fungsi fx-nya di sini. Maka nilai daripada X1 dikali dengan X2 adalah, oke. Nah, ketika fungsinya seperti ini, terus kita kuadratkan, berarti kita tulis dulu fungsinya. Fungsi fx, di sini udah ada, fungsi fx itu adalah kakak tulisnya X per 2 aja ya, biar mudah. X per 2 min 2, kemudian akan kita kuadratkan. Kemudian min 4 dikali dengan fx-nya tulis lagi. Berarti setengah X min 2, harusnya X min 2 tadi ya, X per 2. Kemudian sama dengan min 4. Seperti ini. Kemudian ini ketika dikuadratkan, maka akan menjadi X kuadrat per 4. Kemudian jadi min 2, kemudian min 2 lagi, berarti jadi min 4 kan? Berarti jadi min 4 dikali dengan X per 2, kemudian kita tambah dengan 4. Ya, yang ini kita kali masing-masing, berarti jadi min 2X, kemudian min ini dikali ini min 8. Nah, ini pindah ruas ke depan, berarti plus 4. Gitu, sama dengan 5. Oke, berarti nilai ini adalah X kuadrat per 4. Kemudian yang di sini jadi min 2X, gitu ya. Kemudian jadi ini plus 4, ini min 4, ini plus 4, terus kemudian ini min kali min jadi plus ya. Kemudian jadi
Di sini ada plus 8, kemudian plus 4 lagi. Berarti di sebelah sini nilainya. Ini kita kurangin dulu, min 2-nya kita taruh di sini. Kemudian di sini jadi berapa? Ini 8 tambah 8 berarti jadi plus 16. Gitu ya. Sama dengan, oh berarti X kuadrat per 4 min 4X. Sini plus 16. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang ditanya itu adalah X1 dikali X2. Jadi ada dua kemungkinan juga, ada bahkan 3 ataupun lebih. Ya, ketika dia akar-akar, ini untuk rumus yang ini ya, ketika dia akar-akar terus dikalikan X1 dikali dengan X2 akan menghasilkan nilainya C per A. Ya, selalu seperti itu. C itu apa? Nah, jadi kalau persamaan kuadrat, A itu adalah konstanta X kuadrat, B itu adalah konstanta X, sedangkan C itu adalah konstanta yang sendirian, gak ada variabelnya. Jadi, C di sini sama dengan 16. Nah, kemudian variabel yang di sini berarti, koefisiennya ya. Nah, koefisiennya daripada si X kuadrat itu kan per seperempat, jadi di sini per seperempat. Atau sama aja 16 kita kali dengan 4 per 1, atau sama dengan 16 dikali dengan 4. 16 dikali dengan 4 sama dengan 64. Jadi X1 dikali X2-nya hasilnya adalah 64. Jawabannya yang D. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Oke. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 3. Ini udah kakak kasih pilihannya sesuai dengan jawaban yang ada di TO Akbar ya. Nah, jadi di sini jarak suatu karnaval jalannya itu ada 6 km. Berarti panjangnya itu 6 km, maka kita tulis dulu jaraknya. Kita tulis jalan ya. Jalannya itu sama dengan 6 km. 6 km itu berarti sama dengan 6.000 meter ya. Nah, dia sama dengan 6.000 meter. Di sini terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan sekitar 2 sampai 3. Oke, berarti kendaraan itu panjangnya sekitar 2 sampai dengan 3. Kemudian jarak kendaraan di situ ada jaraknya 1 sampai dengan 2. Oke. Maka banyak minimum ya, di sini banyak minimumnya. Minimum kendaraan itu berapa ya. Jadi kalau misalnya minimum, maka kita ambillah untuk meminimumkan kendaraannya, berarti kita ambillah kendaraannya itu dengan panjang yang paling panjang, yaitu dengan 3 ini ya. Berarti kita ambil yang 3. Dan jaraknya itu ambillah yang paling panjang juga. Kenapa? Supaya jumlahnya itu paling kecil ya. Jadi total antara panjang kendaraan dan jaraknya ini kan ada 5. Maka jumlah minimum kendaraan itu akan jadi jarak jalannya kita bagilah dengan 5 ini tadi. Maka ini ketika dibagi dengan 5 itu akan menghasilkan 1.200. Jadi jumlah kendaraan minimumnya itu ada 1.200. Ini jumlah minimumnya. Nah, kalau misalnya jumlah maksimum, ya ambillah mobilnya itu dengan mobil-mobil yang panjangnya kecil, jaraknya juga kita persempit, maka akan menghasilkan banyak mobil minimum. Jadi maksimum, maaf. Jadi ini untuk yang minimum jumlahnya itu adalah 1.200, maka P itu sama dengan 1.200, sedangkan Q-nya itu sama dengan 600. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu yang B ya, P-nya lebih besar daripada yang Q, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah soal ini, jika A dan B adalah dua buah bilangan bulat, berapa 3A min 5B? Jadi kita akan menentukan nilai yang ininya dengan syarat masing-masing yang ini. Ya, oke. Yang pertama kita punya adalah A min B sama dengan 6. Nah, apakah dari A min B sama dengan 6 ini kita langsung menemukan nilai ini? Nggak bisa ya.
Oh, berarti kalau seperti itu pernyataan satu aja nggak cukup. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua, A per B itu sama dengan 6 per 3. Gini ya. Nah, apakah dari pernyataan ini aja cukup untuk menjawab nilai daripada si ininya nih? Nilai daripada 3A min 5B itu berapa gitu. Kalau misalnya A sama B-nya bilangan bulat. Nah, dari sini pun ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, kalau masing-masing itu nggak cukup, sekarang kita coba menggabungkan keduanya untuk mendapatkan nilai daripada si 3A sama 5B-nya ini ya. Nah, sekarang kakak gabungkan, ini kakak kali silang, ke pernyataan yang kedua dulu, kakak sederhanakan dia jadi 3A sama dengan nilainya ini 6B. Oh, berarti dari sini kita punya nilai A, ya. Oh, berarti A sama dengan 2B, gitu ya. Oke, A-nya itu sama dengan 2B. Kalau dari sini kita udah dapat nilai ini, kita substitusi nih. Ini ke pernyataan yang di atas. Oke, nah di atas kita punya nilainya, kalau misalnya A min B itu sama dengan 6. Sedangkan A itu sama dengan 2B, kita kurangin B sama dengan 6, maka B-nya kita dapatlah 6. Ya udah, ini kan udah B aja ya, berarti B-nya sama dengan 6. Nah, kalau B-nya udah sama dengan 6, maka A kita dapat A min B atau tadi A kan sama dengan 2B. Oh, berarti kalau dari sini kita bisa punya nilainya A sama dengan 2 dikali 6, berarti A-nya sama dengan 12. Nah, A sama B-nya udah kita dapat, pasti kita bisa mencari nilai daripada 3A min 5B. Ya. Nah, walaupun kita nggak usah hitung nih, ataupun kita mau hitung boleh, berarti jadi 3 dikali dengan 12, kita kurangin 5 dikali dengan 6. Berarti ini jadi 36 dikurangin dengan nilai ini. Berarti jadi nilainya adalah 30. Maka totalnya adalah 6. Oh, berarti cara menjawabnya itu adalah dengan cara tadi. Kita gabung ya pernyataan pertama dan kedua. Gitu ya. Jadi untuk pernyataan pertama kedua kita gabung, maka jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup ya. Karena tadi kita coba masing-masing, masih nggak bisa. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, di sini adalah soal deret aritmatika ya. Nah, emang tahun lalu itu adalah soal-soalnya itunya seperti ini, agak seperti matematika dasar ya. Nah, di sini kita punya U2 ditambah U4 ditambah U6 sama dengan 15. Kemudian kita punya U3 ditambah U5 ditambah U7 sama dengan 36 ya. Nah, berarti kita cek masing-masing dulu. Karena di situ U2 kakak jabarkan jadi A plus B. Oke, U4 kakak jabarkan jadi A plus 3B. Kemudian U6 kakak jabarkan jadi A plus 5B. Nilainya adalah 15. Kemudian ini jadi 3A ditambah 9B itu sama dengan 15. Ya. Nah, kemudian dari yang pernyataan kedua, kakak punya nilainya adalah U3 berarti A plus 2B, kemudian ditambah U5 berarti A plus 4B, kemudian ditambah U7, A plus 6B. Nilainya sama dengan 36. Oh, berarti kita punya juga 3A ditambah dengan 12B sama dengan 36. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan eliminasi. Ya, kita eliminasi kedua pernyataan ini. Oke, kakak gunain yang ini dulu. Berarti kita punya 3A ditambah dengan 12B sama dengan 36. Kemudian kakak punya 3A ditambah 9B sama dengan 15. Nah, karena udah sama ya 3A langsung kita coret aja. Kemudian 12 dikurangin dengan 9. 12 dikurangin dengan 9 berarti jadi 3B. Ya, 3B nilainya sama dengan 36 dikurangin dengan 15. Berarti sama dengan 21 ya. Nah,
Berarti kalau udah, maka B sama dengan 7. Ya, 21 dibagi 3. Bedanya sama dengan 7. Kita butuh siapa? Butuh nilai daripada si A. Kalau seperti itu, masukkan substitusi ke salah satu pernyataannya. Nah, kakak mau ke atas aja. Maka A ditambah 9B sama dengan 15. Kemudian 3A ditambah dengan 9 dikali dengan 7 sama dengan 15. Ya. Nah, kalau udah lagi, sekarang kita hitung. Berarti 3A ditambah dengan 63 ya. 63 sama dengan 15, maka 3A sama dengan 15 dikurangin dengan 63. Maka menghasilkan 48. Nah, A sama dengan 48 kita bagi dengan 3. Oke, berarti A-nya sama dengan min. Nah, ini tadi min ya, karena kan ini dikurang ini nih, berarti ini min. Min 16. Nah, kita udah punya nilai A, kita juga punya nilai B-nya. Nah, sekarang kita lihat, balik lagi ke soal. Dari soal itu U1 sama dengan U2 plus U3 ditambah titik-titik-titik hingga 26. Kalau dia penjumlahan daripada suku-sukunya berarti dia adalah jumlah. Maka yang dicari adalah S26. Rumus daripada Sn di aritmatika itu adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali beda. Ini ya. Nah, berarti N-nya itu 26 dibagi 2 dikali dengan 2A. 2 dikali min 16 ditambah dengan 25 dikali dengan 7. Seperti itu. Berarti ini sama dengan 13. Kita kali dengan 32. Ini min 32 ya. Min 32 ditambah dengan 25 kali 7. Berarti 175. Nah, berarti sama dengan 13 akan kita kali dengan 175 dikurangin dengan 32. Berarti 143. Nah, sekarang kita kali dengan 13, maka akan menghasilkan 1859. Jadi jumlah nilai daripada S26 adalah yang E. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Oke, nah di sini perbandingan kecepatan A dan B dalam mengeprint adalah 5:1. Artinya A lebih cepat ya. Jika A dan B dapat mengeprint 6 menit, ya, berapakah waktu yang dibutuhkan B aja nih untuk mengeprint 7.200? Oke, nah kalau soal seperti ini, oke, nah kita lanjut ya. Nah, berarti untuk yang ini kita cari dulu nih kecepatannya. Jadi kan ini 6 menit itu waktu mereka bersama untuk mengeprint segini. Oh, berarti kecepatan bersamanya itu kita misalin dulu sebagai X. Ya, maka berarti 7.000 kita cari kecepatan bersamanya. 7.200 ini akan kita bagi dengan perbandingan kecepatannya ini. Berarti ini jadi 5X ditambah dengan 1 itu X aja, sama dengan 6 menit gitu ya. Ini masih dalam waktu menit. Ini cara mencarinya ya. Nah, berarti kalau udah seperti ini berarti kan ini sama aja 7.200. Oke, kita bagi dengan 6X itu sama dengan 6 menit. Berarti 7.200 itu sama dengan 6 kita kalikan dengan 6, berarti 36X. Maka X itu sama dengan 7.200 kita bagi dengan 36. Oh, berarti X itu sama dengan 200. Nah, sekarang kita cari kecepatannya si B aja nih. B itu yang perbandingannya 1. Oh, berarti kecepatan si B ya itu sama dengan ini. Tadi totalnya dia itu kan 7.200 ya. Total yang mau di-print nih berarti 7.200. Kita bagi dengan kecepatannya berarti 200 dan dikali dengan perbandingannya ketika dia sendirian. Ya, sama seperti ini. Nah, berarti kan perbandingannya tadi 1. Oh, berarti
kita tinggal bagi deh. Ini kita coret, ini kita coret. Berarti sama dengan 36 ya, 36 menit. Nah, 36 menit ini berapa detik? Karena di jawaban itu, jawabannya adalah detik semua nih. Oh, berarti 1 menit itu 60 detik. Maka kita kali dengan 36 ya. Nah, berarti ini 6, betul. Maka jawabannya adalah ini 36 menit. Kita kali dengan 60 detik. Oh, berarti jawabannya harusnya adalah dari 2160 detik ya. Nah, kalau kita lihat ke jawabannya, ya, berarti ini di soal kalian berarti ini 2160 ya. Jadi ini salah ketik, berarti jawabannya yang B nanti. Oke. Nah, seperti itu. Kalau udah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 7. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata sekian ya. Nah, harganya 150 per lembar. Oke. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil? Berarti yang paling murah ya. Nah, jadi kalau kayak gini, kita cek dulu nih yang kita biar nggak usah ngitung semuanya, kita eliminasi masing-masing. Jadi di sini ada 6 buku yang masing-masing 50 kertas, yang satunya juga 6 buku masing-masing 100 kertas. Artinya ini pasti akan lebih kecil. Jadi ini skip dulu ya. Ini ada yang 5 buku, kemudian masing-masing membutuhkan 50 sama 75. Karena kita butuhnya paling kecil, yang 75 kita skip. Di sini ada 7 buku, kemudian di sini 75 kertas. Orangnya aja ada yang 5 buku dengan masing-masing 50 kertas. Oh, berarti yang ini ya udah, ini kita nggak usah hitung juga. Ngapain kita hitung? Karena yang kita butuhkan adalah 50 kertas. Sekarang kita bandingkan, biar kita nggak usah hitung nih. Ini ada 6 buku, yang satunya ada 5 buku. Otomatis lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 5 buku. Jadi tanpa menghitung pun kita langsung mendapatkan jawaban yang C. 5 buku masing-masing membutuhkan 50 kertas. Jadi ini yang paling murah ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui 0 kurang dari X kurang dari 1. Artinya, X ini adalah bilangan pecahan ya, atau bilangan koma. Bisa aja kita ambillah opsi kalau misalnya di sininya setengah, atau bisa aja 1/3, yang penting kurang dari 1 kan. Oh, bisa aja 1/4, dan seterusnya gitu. Atau bisa aja dia 3/4, yang penting kurang dari 1. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya penyebutnya itu selalu lebih besar daripada pembilangnya. Oke, jadi penyebutnya selalu lebih besar. Nah, sekarang kita ke bentuknya dulu ya. Yang P itu bentuknya adalah X kuadrat dikali dengan X kuadrat dipangkatin 3. Nah, artinya ini jadi X kuadrat, ini dikali dulu, berarti X pangkat 6. Oh, berarti yang ini jadi X pangkat 8. Kemudian yang Q itu sama dengan X kuadrat dikali dengan X kuadrat dikali dengan X pangkat 3. Nah, ini kan sama aja ya, ini dijumlahkan semua. Oh, berarti ini jadi X pangkat 7, 2 tambah 2 tambah 3. Nah, sekarang yang jadi perhatian adalah nilai kita P dan Q-nya nih. Nah, kita dapat simpulkan ya. Misalnya, ini kan pangkatnya 8. Oh, berarti kalau misal X-nya sama dengan 1/2, ketika dia di P, maka dia akan jadi 1/2, kita pangkatkan 8, otomatis jadi tetap 1/2 pangkat 8. Ya. Kemudian kalau misalnya di Q, berarti akan jadi 1 per, langsung aja ya, berarti 2 pangkat 7. Sama kayak gini. Nah, itu kalau misalnya kita ngambil yang ini. Nah, kalau misalnya Kak, kalau boleh nggak ngambil yang lain? Boleh. Kalau misalnya kita ambil nih yang agak banyak, 3/4. Nah, berarti kan kita jadi gini. P berarti jadi 3 pangkat 8 per 4 pangkat 8. Kemudian yang Q itu sama dengan 3 pangkat 8. Pangkat 7 ya. Q-nya pangkat 7 per 4 pangkat 7. Nah, seperti kita tahu, ketika
sini penyebutnya dipangkatkan, otomatis dia akan menjadi lebih besar kan. Contohnya aja 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 5 aja udah 32. 2 pangkat 6 udah 64. 2 pangkat 7 128. Oke, berarti ini yang ini kakak tulis dulu ya. Ini 128. Berarti 2 pangkat 8 adalah 1 dibagi 256. Ya kan? Berarti kalau dari sini kita bisa menyimpulkan P-nya itu lebih kecil daripada Q. Kenapa lebih kecil? Karena penyebutnya lebih besar. Jadi suatu bilangan dibagi penyebutnya yang besar pasti nilainya lebih kecil. Sama halnya di kayak gini. Ya. Nah, ini berarti kan dia 3 pangkat 4 aja udah 81 ya. Nah, 3 pangkat 4 81, pangkat 5 itu udah 243, pangkat 6, pangkat 7 itu udah yang ini dulu berarti udah 2187. Kemudian kalau kita pangkatkan 8 ya, 2187 kita kali dengan 3 lagi berarti ini udah jadi 6561. Tapi kita lihat lagi-lagi penyebutnya ya, penyebutnya itu udah pangkat berapa itu? 7. Kalau kita pangkat 7 itu sudah sekitar 16.384 ya. Kemudian kalau dipangkatkan 8 itu artinya lebih banyak. Ini udah jadi 131.072. Nah, kita lihat di sini, dari sini pun kita bisa menyimpulkan kalau ini 6.000 dibagi 100.000 dengan bilangan ribuan dibagi dengan puluhan ribu, otomatis P-nya juga selalu lebih kecil. Jadi, kalau bilangan dipangkatkan, penyebutnya itu lebih besar, ya otomatis dia akan menghasilkan nilai yang lebih kecil. Jadi dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat itu yang B. Gitu ya. Oke, jadi bisa diikuti ya. Nah, jawaban nomor 8 yang paling tepat adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke berikutnya yaitu soal nomor 9. Nah, ini ada bentuknya matriks. Jadi yang harus kita kerjakan adalah yang perkalian dulu ya. Jadi kalau perkalian berarti kita tinggal kali. 2 kali 1, 2, kemudian A dikali 3 berarti jadi plus 3A. Seperti ini. Kemudian di sini 2 kali min 2, min 4. Kemudian A dikali ini 0. Ya. Kemudian kita punya lagi di sini 1 dikali 1, 3. Kemudian di sini 3 dikali 3 berarti 9. Oke. Kemudian ada 1 dikali 2 jadi min 2, kemudian 3 dikali ini 0 ya. Nah, ini setelah kita kalikan, lalu akan kita kurangkan. Kita kurangkan dengan 3, min 1, min 2, dan 5. Oke, nah berarti sebelah sini nilainya sama dengan min 7, min 3, dan min 12, serta 17. Gitu. Nah, berarti ini akan menjadi 2 min 3. Berarti kan jadi min 1 ya. Oke. 2 min 3 min 1. Kemudian di sini nggak ada lagi ya. Nah, berarti di sini jadi 3A. Oke. Kemudian nilainya di sini jadi oke, tata ralat ya, di sini itu min 3 harusnya, maaf ya. Nah, di sini harusnya min 3. Nah, berarti di sini jadi min 3 ya. Nah, berarti 2 min 3, berarti jadi 3A plus 5. Kemudian di sini min 4, min 1. Oh, berarti di sini jadi min 3. Kemudian di sini jadi 10, min, ini 10 ya. Nah, berarti, oh ya, ini yang nggak ada minnya ya, maaf, di sini nggak ada minnya. Kemudian ini jadi 1, sorry, tadi 1 dikali 1, 1 ya, ditambah 9 jadi 10, min jadi plus, maka di sini 12. Kemudian di sini jadi min 2, min 5, berarti, sorry, sebentar, min 2, min 3, ini 0 ya, min 2, min 5, harusnya ini min 7 ya. Nah, berarti ini harusnya min 7, berarti kakak
Itu. Maaf ya, bukan 17 tapi min 7. Nah, berarti kita udah punya nih nilainya, berarti sebelah sini juga jadinya min 7 ya. Kalau di soal kalian berarti ini nilainya akan menjadi min 7, kemudian min 3, kemudian jadi 12 dan jadi min 7. Nah, ini nilai yang benarnya ya. Nah, Kakak rapikan terlebih dahulu soal-soal yang tadi yang kita tipe ya. Nah, ini min 7, kemudian ini 17, betul. Ini gak ada minnya ya, ini 1. Oke. Nah, Kakak tulis dulu. Ini 1, ini min 7. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti yang saya letakkan nilainya udah sama nih, min 3, min 12, 12, min 7, min 7. Oke, nah maka setelah seperti ini, tinggal kita hitung aja. Kan kita butuhnya nilai A nih, maka kita punya jadi 3A ditambah 5 itu sama dengan min 7. Lanjut, 3A sama dengan min 7 min 5. Maka 3A sama dengan min 12 dan A itu sama dengan min 4. 12 min 12 dibagi dengan 3 berarti jadi min 4. Maka jawabannya itu yang A. Begitu ya. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini kejadian ini sering muncul ya di soal-soal kuantitatif. Ali bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 10 km per jam. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibu harus mengantarkan bekal tersebut jika ibunya berangkat setengah jam kemudian. Nah, kita garis bawain dulu nih setengah jam. Oke, kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam ya. Maka setelah berapa kilometer ibunya berhasil menyusul Ali. Nah, ini kejadian saling menyusul ya. Jadi, kalau misalnya kejadian saling menyusul, rumusnya itu adalah gini. Waktu itu sama dengan, waktu sama dengan selisih jarak. Dibagi dengan siapa? Selisih jarak dibagi dengan ini. Dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Nah, rumusnya seperti itu ya. Nah, sekarang selisihnya berapa? Nah, karena tadi dia udah berangkat terlebih dahulu, ya kan? Kan tadi dia udah berangkat udah berangkat terlebih dahulu ya, si siapa? Si Alinya. Oh, berarti dia setengah jam nih udah mengendarai. Berarti kan selisih jaraknya itu adalah selisih jaraknya si Ali kan? Berarti ya udah setengah kita kali dengan 10. Oh, berarti selisih jaraknya itu 5 kilometer ya. Ini selisih jaraknya. Kita ingat. Nah, habis itu kita tinggal substitusi ke sini. Maka selisih jaraknya itu menjadi 5 gitu ya. Maaf, ini K2 min K1. Ya, dibagi dengan kecepatan si, sebentar, hapus dulu ya. Ya, nah, kita lanjut, berarti ini K2 min K1, maaf ya. Kemudian, nah, berarti tinggal kita kurangin. Berarti di sini 60. Bentar. Ini 60. Kita kurangin dengan 10. Oh, berarti di sini jadi 5/50. Ya, atau bisa kita perkecil jadi 1/10. 1/10 jam ya. Nah, ini berarti jadi 1/10 jam. Ya, nah kalau udah, maka ini kan 1/10. Ini waktunya dia. Jadi, kalau kita udah dapet nih, tinggal kita hitung nih. Nah, kita nggak usah bikin ke menit dulu ya, ini masih per jam. Nah, yang ditanya itu adalah, maka setelah berapa kilo ibunya berhasil menyusul Ali. Nah, ini adalah waktu ketika ibunya menyusul. Karena yang ditanya adalah jaraknya, maka ya udah berarti kecepatan dikali dengan waktu akan sama dengan si kecepatannya ibu 60, kita kali dengan 1/10. Maka nilainya itu akan sama dengan 6
kilometer. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu ya. Nah, berarti jawabannya yang 6 kilometer. Oke? Bisa diikutin ya. Oke, nah itu jawabannya ya. Nah, karena kita udah tahu selisih jaraknya tadi udah kita hitung ya, setengah jam dikali dengan waktunya, berarti jaraknya selisihnya 5. Alinya udah berjalan sebanyak 5 dulu nih, 5 kilo gitu. Dia udah berjalan 5 kilo, baru ibunya mau menyusul. Berarti di sini, nah ini kakak rapikan dulu buat rumusnya, takutnya kita lupa. Oke, nah di sini berarti tadi K2 min K1. Seperti itu ya, kecepatan kedua dikurangin dengan kecepatan yang pertama. Nah, kalau udah berarti sekarang tinggal kita menghitung ya. Nah, kita tinggal menghitung nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Oke, nomor 10. Nah, di sini jumlah siswa alumni tutorial adalah 500 siswa. Diketahui 300 suka kopi Starbucks, kemudian 250 suka kopi kenangan. Jika X dan Y adalah X minimum yang suka keduanya dan maksimum yang suka keduanya. Jadi ada yang suka minimum, ada yang suka maksimum ya. Jadi yang keduanya nih. Nah, sekarang X-nya itu adalah yang minimum. Oke, kita tulis dulu ya, takut kita lupa. X itu adalah yang minimum. Kemudian Y itu adalah yang maksimum. Jadi, kita tahu nih, X-nya itu kan jumlah minimum yang suka keduanya. Kalau suatu himpunan, kayak gini. Ketika dia minimum yang suka keduanya, maka dia bentuknya itu adalah irisannya. Artinya, misal ini X, kemudian ini Y, nah, maka kalau dia minimum itu irisannya di sini. Ini kalau dia minimum. Sedangkan ketika dia maksimum, maka yang suka keduanya itu harus menjadi anggota salah satu himpunannya. Jadi kalau jumlahnya maksimum, nah yang suka keduanya jadi seperti ini ya. Satunya gabung. Misalnya ini karena di sini yang lebih suka Starbucks itu lebih banyak, lebih besar, maka ini yang Starbucks misalnya, ini yang kenangan. Sorry, ini bukan X ya, ini tadi yang Starbucks sama kenangannya ya. Nah, berarti ini minimum itu untuk yang X-nya, sedangkan maksimum itu untuk yang Y-nya. Nah, berarti kayak gini, ketika kita mau mencari yang minimum nih, kita selalu ingat rumus S plus I sama dengan L, atau kita kenal dengan SIL. Semua ditambah irisan sama dengan lainnya. Lainnya itu ya Starbucks, kenangan, ataupun ada yang misalnya tidak suka, itu masuknya ke lainnya ya. Nah, berarti total jumlah siswanya itu 500, irisannya itu yang kita cari, X ditambah lainnya itu ada yang Starbucks 300, yang kenangan 250. Maka berarti X sama dengan 550, kita kurangin dengan 500. Oh, jumlah yang suka keduanya adalah 50 aja, maka X-nya sama dengan 50. Ya. Kemudian, nah ini, Starbucks di sini lebih banyak, di sini 300 untuk Starbucks, kemudian 250 itu untuk kopi kenangan. Nah, berarti yang lebih kecil ini jadi anggotanya yang lebih besar. Oh, berarti Starbucks di sini kenangannya itu yang di dalam. Maka Y itu sama dengan kopi kenangannya, atau Y sama dengan 250. Nah, kalau udah kita udah punya X, sudah punya Y, tinggal kita jumlahkan. Berarti jumlahnya adalah 250 ditambah 50, maka totalnya adalah 300. Jawabannya yang C. Oke ya. Nah, itu untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Oke, nah soal nomor 12, di sini Renault akan membuat password yang terdiri dari 4 karakter. Oke, dengan susunan angka dan huruf yang berselang-seling dimulai dari angka. Nah, ini harus diperhatikan ya. Oke, angka pertama angka ganjil. Angka itu adalah, ada angka ganjil berarti angka 1, 3, 5, 7, sama 9 ya. Angka itu dari 0 sampai dengan 9 aja ya. Ini yang ganjil ada sekian. Kemudian angka kedua, ini untuk angka pertama ya, kita tulis dulu syaratnya. Angka kedua itu dari angka 8, 2, 6, dan 4. Ini untuk angka kedua. Kemudian
Di situ huruf pertama huruf vokal selain A. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Berarti A, I, U, E, O. Kalau ini berarti hanya hilang kan? Untuk huruf pertama berarti ada U, sorry, I dulu ya. I, E, U, dan O. Nah, berarti ada 4. Nah, ini untuk huruf pertama. Huruf yang kedua itu adalah R. Jadi huruf kedua itu R aja bolehnya nih. Oke. Nah, maka banyak kemungkinan password yang dapat dibentuk. Oke, karena passwordnya tadi ada 4, maka kita buat kotaknya 4. Oke, dimulai dari angka. Berarti di sini jadi angka pertama, kemudian huruf pertama, kemudian angka kedua, dan huruf kedua. Seperti ini ya, karena dia maunya selang-seling. Angka pertama itu bolehnya angka-angka ini. Oh, berarti bolehnya ada 5. Huruf pertama berarti ada 4. Angka kedua berarti ada 4, kemudian di sini karena boleh R aja berarti 1. Nah, tinggal kita kali, berarti jadi 20, kita kali dengan 4. Maka hasilnya adalah 80 susunan. Nah, jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Nah, itu untuk soal nomor 12 yang Renol akan membuat password. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Oke, nah di soal nomor 13, di sini ada fungsi juga, fx-nya udah ada ya di sini. Kemudian P dan Q adalah akar-akar dari persamaannya, maka jumlah P kuadrat plus Q kuadrat adalah, oke, nah berarti ini fungsinya kita tulis dulu, ketika di sini X kuadrat, maka X-nya harus diganti X kuadrat. Maka di sini jadi 2X kuadrat ditambah 3, kemudian ditambah 2 dikali dengan 2X plus 3 sama dengan 6. Oh, berarti jadi 2x kuadrat ditambah 3 ditambah 4x kuadrat. Kemudian di sini ditambah 6, ini pindah ruas, min 6 sama dengan 0. Nah, ini kita coret aja. Ini nggak ada kuadrat, maaf ya. Berarti jadi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, sama dengan 0. Kemudian, kalau udah kayak gini, kita akan mencari akar-akarnya. Oke, pertama kakak cari penjumlahan akar-akar, rumusnya adalah min B per A. Gitu ya. Nah, berarti kalau min B per A, maka dia akan menjadi nilainya berarti jadi min 4 per 2. Oh, berarti min 2. Kemudian, P dikali Q berarti sama dengan 3 rumusnya dulu ya, C per A berarti sama dengan 3 per 2. Tapi yang kita butuhkan bukan ini, yang dibutuhkan adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, ini dia itu berasal dari rumus ini, P plus Q kita kuadratkan. Nah, P plus Q dikuadratkan itu akan menjadi P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ. Karena kakak butuhnya mau yang ini, maka ini pindah ruas ke depan. Atau sama aja, jadi ketika ini kakak tulis di depan, berarti ini tetap dipasangin sama ini kan, dan berubah jadi min. Maka di sini jadi P plus Q kuadrat min 2PQ. Berarti sama dengan min 2, kita kuadratkan, min 2 dikali 3 per 2. Atau sama aja 4 dikurangin dengan 3. Maka nilainya sama dengan 1. Jadi jawabannya 1 yaitu yang D. Oke ya, nomor 13 seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Nah, soal 14, yaitu di situ ada semua bilangan real positif, P dan Q didefinisikan sebagai berikut. Jadi ketika ada P, kemudian ada simbol at gini, kemudian Q, itu didefinisikan sebagai P kuadrat min Q kuadrat per P min Q. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Jadi kan ini menggunakan rumus yang ini, ketika ada A kuadrat min B kuadrat, itu kan akan selalu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Ya, maka di sini jadi P plus Q dikali dengan P min Q. Oke,
per bagian bawahnya kan ada P min Q. Jadi ini habis ya. Nah, berarti itu sama aja P plus Q. Nah, berarti ketika ada P at Q, rumusnya sama kayak gini. Oke ya. Nah, setelah itu di sini kita punya nilainya, yaitu ada 5 at Q. Maka sama dengan 2. Nah, nilai Q di sini berapa? Nah, jadi kan kalau ada kayak gini, kita definisikan seperti ini. Berarti ini sebagai P, ini sebagai Q. Ya, berarti P ditambah Q akan bernilai 2. Maka 5 ditambah dengan Q, nilainya sama dengan 2, maka Q sama dengan 2 min 5. Atau Q sama dengan min 3. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Oke ya, mudah ya. Nah, selanjutnya kita belajar ke soal nomor 15. Nah, ini soal dimensi 3, tapi udah masuknya ke PK ya. Jadi ada kubus dengan rusuknya itu 4 cm, P itu adalah jarak titik E ke bidang, sedangkan Q itu adalah, apa ini? Q-nya adalah jarak, Q-nya udah ditentukan ya, Q-nya adalah 2,5. Oke, nah nomor 15 ini adalah soal dimensi 3, maka kita harus gambar dulu daripada kubusnya ya. Ini kita mau gambar kubusnya. Oke, maaf sebelumnya kalau kurang rapi, nih kakak gambarnya langsung ya. Oke, nah di sini ada A, B, C, D, E, F, G, gini ya. Nah, kemudian di situ ada bidangnya yaitu BDG. Jadi kakak gambar dulu bidangnya BDG. Berarti bidangnya agak miring, miring seperti ini ya. Nah, buat kelas 2, ini materi kelas 12, pasti udah pada belajar ya. Nah, kemudian kita kasih warna lain buat bidangnya, yaitu warna kuning. Biar lebih jelas. Ya. Nah, ini adalah jarak titik ke bidang. Masih ingat kalau misalnya bidangnya miring seperti ini, yaitu kita harus membuat garis bantu yang mewakili bidangnya. Jadi kita mau bikin garis bantu yang mewakili bidangnya, yaitu G ke sini. Ya, caranya seperti itu. Misalnya sini. Oh, nah, dari titik E ini akan kita hubungkan ke garis bantunya. Jadi dari titik E ini akan kita hubungkan ke garis bantunya, maka jatuhlah di sini. Misalnya di sini adalah X, maka yang kita cari itu adalah EX. Nah, di sini kakak ajarkan cara cepat ketika bidangnya miring seperti ini, BDG, ataupun kita bisa ACH, bisa AFC, atau bisa AFH gitu ya. Pokoknya bidangnya miring-miring seperti ini. Ketika dia jauh, nah ini kan akan ngebagi dengan, ini kakak kasih warna merah. Dengan diagonalnya ya, dengan diagonal ruangnya ini. E ke C itu kan diagonal ruang ya. Jadi ketika E ke X itu rumusnya adalah 2/3 daripada diagonal ruang. Ya. Nah, maka ketika C itu kan lebih dekat, maka C ke X itu 1/3 daripada diagonal ruang. Ini nggak ngasal ya, karena kalau kakak jabarkan, kakak bikin menjadi bidang seperti ini biar kita nggak uh, menentukan gambarnya dulu dan lain-lain. Ini si A, ini si C, ini G, ini E. Seperti ini kan. Nah, harusnya kan ini ke sini. Nah, tapi dari kalau kakak tarik garis, bidangnya menjadi yang putus-putus ini kan. Nah, berarti dari G itu kan ditarik garis ke perpotongan diagonal. Artinya di antara C ini kita tarik garis menjadi ke sini. Misalkan yang ini adalah yang O di sini, maka kan ini O. Nah, sama halnya ketika A, kakak tarik garis ke antara sini dengan ukuran yang sama nih, sama-sama ke tengahnya, berarti akan ngebagi bidang diagonal ini menjadi 3 bagian. Nah, X itu kan jatuhnya ke GO kan? Maka ketika
itu jatuhnya tadi ke sini. Nah, di sini tadi jatuhnya si X kan, maka ini jadi 1 bagian, 2 bagian, ada 3 bagian, maka ke X-nya itu 2/3 bagian. Nah, maka supaya kita nggak usah ngitungnya ini ya, oh berarti diagonal ruang itu, diagonal ruang besarnya itu selalu nilainya adalah A/3. Oh, berarti P di sini sama dengan 2/3 dikali 4/3. Di mana ini jadi 8/3 akar 3. Nah, 8 dibagi 3 sendiri itu udah 2,67 ya. 2,6 deh kalau kakak ingin, atau 2,7. Kita kali dengan akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7-an. Oh, berarti ketika dikali ya sekitar 4,5 sekian. Ini kalau mau dikaliin. Nah, berarti P-nya itu udah 4, sedangkan Q-nya itu 2. Maka P lebih besar daripada Q. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, pembahasan kuantitatif cukup sampai di sini dulu. Kakak ucapin terima kasih. Kakak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.